memang tidak ada yang disentuh selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Karenanya keduanya dibangun di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Nah di sini terus ada menyimpulkan gini, bahwa kan itu kan Ka'bah itu kan dipotong kan, zaman Rasulullah sebelum jadi Nabi itu kan dipotong. Nah di mana pojok yang dua yang dia dibangun atas fondasinya Nabi Ibrahim itu hilang. Makanya Rasul tidak menyentuh dan tidak mencium karena tidak ada. Hanya disentuh di dua tempat itu. Cuma apakah disentuh doang atau dicium? Kalau di Hajar Aswad jelas disentuh dan dicium maksudnya. Kalau di Yamani ini pendapat Syafi'i yang dicium, yang disentuh dan dicium. Kalau Maliki dan Hambali tidak. Kalau Nabi Ustaz, sebelum mana Ustaz? Namanya Ya. itu dalilnya itu waktu kita musyawarah di RCTI kita 2 tahun yang lalu kita Ya. itu nomor 17. Ya. Cuma nggak semuanya hanya beberapa tidak ada dalilnya. Kemudian ini ada bukti ini Syekh Bas. Jika telah berada sejajar dengan rukun Yamani, hendaklah ia mengusap dengan tangan kanan dan tidak usah menciumnya. Pada saat mengucap, hendaklah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jika sulit mengusapnya, maka tidak usah melakukannya dan terlalu melanjutkan bawahnya. Ini untuk kenang-kenangan 2012 kemarin. Saya bimbangkan banyak itu pendapat Hambali. Sama berhambal itu amat berhambal begitu. Jadi kalau kita mau mengikuti itu sudah tidak apa-apa. Di buku panduan kita juga ikut itu Pak. Cuma kalau memang nanti ada jamaah kita karena sebagian mungkin basisnya Nahdlatul itu Syafi'iyah sering kadang-kadang mendapat maksud itu ya ada pakai itu maksud satu kita itu. Aja dibedake sebab itu memang termasuk khilafiyah. Kalau tidak mengusap, kita lewat itu tidak perlu di melambai tangan atau basmalah Allah Akbar. Itu terjadi sering juga itu. Sama ya, ini sama. Ya. Jika sulit mengusapnya, maka tidak usah melakukan dan terus terlalu melanjutkan bawahnya, serta tidak usah mengisyaratkan tangannya kepadanya, juga tidak usah bertakbir. Ini istiadatnya Benar. jadi kalau memang nggak apa-apa ya langsung halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo yang disepakati kita untuk jamaah gimana monggo. Coba Ustaz, saya usul sedikit nih. Kita nanti akan memandu jamaah kita, di mana materi panduan jamaah yang dibagikan adalah yang akwam yang miliknya Ustaz Bambang itu kan. Berarti materi yang dipegang mereka adalah itu. Kemudian kita sebagai ustadznya, sebagai pembimbingnya, pembimbing pemateri, dan kita ini pembimbing praktek. Agar juga mestinya harus sama seperti yang ada di situ. Ya. Hanya saja perbedaan-perbedaan khilafiyah ini kesepakatan ini saja. Jadi intinya kita tetap berpedoman pada yang kemarin buku materi itu. Ya. Supaya tidak ada simpang siur. Nah, yang lain-lain yang di luar itu kita menggunakan kesepakatan ini. Kalau di buku sudah seperti disampaikan. Nah, sudah kita pakai ini ya itu. Yang beda-beda saja termasuk tadi misalkan waktu wukuf, waktu jamaah itu yang perbedaan kita ambil ke sikap nanti waktu pemimpin yang ke sana. Kita juga praktek nanti. Jadi kita sudah punya bahan bakunya dari yang pedoman itu saja. Ngaten.
Kausul enggak. Ya, kausul. Coba. Kausul. Ngisi. Ya, ngisi. Ketika kita melaksanakan itu kita membaca apa namanya Inna Sofa itu sampai di mana atau mulainya kapan? Nah, ini mungkin untuk kita ada kesepakatan apakah itu yang sudah misalnya yang kita baca kalau dalam buku kan hanya cukup jadi Inna Sofa warata Bismillahirrahmanirrahim abda umma baca Allah kan kita yang ambil saja nanti untuk awal saja untuk sampai di mana juga tidak. Nah ini untuk kesepakatan semua itu pas kita naik itu apakah mulai di apa di atas Kalau di dalam hadis itu ketika masuk ke Bukit Safa pada pertama ini Itu dengan nomor Safa 19 Pak. Sudah terlihat nomor 19. coba dibaca aku nggak dulu. Dari Jabir Rasulullah SAW bahwa 7 putaran, 3 putaran dengan berjalan kecil dan 4 putaran dengan berjalan biasa. Lalu beliau membaca ayat yang artinya dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian beliau menuju belakang makam Ibrahim lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau kembali menuju Masjid Aswad lalu keluar menuju Bukit Safa dan membaca ayat yang artinya seluruh Safa Marwah adalah sebagian dari syiar. Maka mulailah dari bacaan, maka mulailah dari tempat yang Allah memulai. ini kan bunyi hadisnya seperti ini. Ayatnya baca seluruhnya. Ayatnya baca. Mulai membacanya itu apa ketika kita naik atau sudah di atas? Ketika naik Jadi itu pas tanjakan itu menuju dari menuju tanjakan itu Mana pas naik itu Ya, itu kan tagnya kecil-kecil yang mau naik. ya kalau yang lantai lantai bawah, lantai bawah. lurus saja. Tapi kalau nanti yang lantai 2 atau lantai 3 sudah di atas. Nah, menuju situ Inna Sofa wal Marwata sampai ujung insya Allah. Terus sampai ke Ya, abda'u bima pada Allah itu di awal. Jadi Ya. maksudnya kita itu kesepakatan sampai sini atau sampai tambahan ayat yang lengkap gitu untuk ulama juga. Dan tambah. Ya monggo karena itu kan ada menyimpulkan ini. Maksud membaca ayat itu adalah ya ayat itu sampai lengkap. Ada yang menerjemahkannya Inna Sofa wal Marwata insya Allah sudah. Dan maksudnya gini loh, kalau nanti kita membimbing di ya itu kita Monggo. kesepakatan gitu loh. Monggo. Kita sepakati Kalau gitu. yang pakai abda'u itu ketika selesai tawaf menuju ke melaksanakan sa'i kan ini mau sa'i Ya. tawaf tawaf selesai sholat juga kemudian menuju ke Sofa. sofa itu Kedua. inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima ba'da Allahu bi yang pertama aja. masih itu yang pertama. Nah, ketika selanjutnya kan tiap naik coba, nah itu yang dibaca lengkap. Jadi disepakati awal korban ada itu kan di dalam hadisnya tiap naik dan tiap naik. Nah, jadi ketika naik ya bukan setelah sampai ujung enggak, tapi ketika karena itu kalau mungkin cepat ya diselesaikan sampai Itu kita naik itu Pak. Naiknya itu apakah sampai menyentuh bukit yang ada atau tidak perlu? Atau hanya sekedar muter itu aja? Mana Ustaz? sampai ya sampai bukitnya gitu ya sampai Mana naik naik? lah sampai Itu kan sekarang kan gini, sekarang ada tulisan. Ditutup.
masuk ke sofa itu ada tulisan satu lengkap itu. Masuk, jadi kan itu loh bacaannya kan begitu. Turun nanti sampai naik ke bukitnya. Kalau di lantai apa ya? Enggak ya lantai yang standarnya yang sama. Iya. Jadi kan ada tulisan satu lengkap itu kita masuk ke sofa. Tapi yang bawahnya tidak ada tulisan. Gimana Pak ini berbulan? Ya tinggal itu tadi dibaca lengkap apa enggak? Nah, ini kan ditulis. Disepakati yang mana? Kalau saya tuh biasanya tak baca lengkap. Mantap. Inna Allah wa rahmatullahi Itu berapa kali kan? Dia kan kadang-kadang kita sampai yang apalagi yang ke sofa itu kan panjang itu. Iya. Satu kali cukup. Sekali itu aja kan. Yang lain kan doanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah wa la ilaha Itu doanya nomor Itu 20. yang di Supamarwanya. Ya, ya wa min wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa ajna jawab wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. 3 kali. Oh iya biasa. Itu yang di atas kan kita di suka bikin sopanya, bakar marmanya. Gimana ya? Jadi membaca yang 3 kali diselingi dengan takbir itu di sofa dan juga di marwah. Akhirnya 3 kali. Yang Allah Akbar itu di sofa dan marwah. Saya kan ini dari taksim nih, taksim Muhammadnya mungkin bisa saya bandingkan. Itu nomor 20 sudah ada di situ yang dibaca. Allah Akbar dan seterusnya itu. Dan di taksim itu setelah baca ini kemudian doa. Baca kedua doa. Baca ketiga doa. Langsung turun itu kalau di taksim Muhammadiyah itu kalau kita monggo ini kesempatan kita. Tapi yang dibaca sama dengan kita. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa hamdu wa ala syai'in la ilaha illallah wa anza wa nasra abda wa itu nomor 20 dan Jadi sebenarnya Yang ini tadi gimana Pak? ketika awal masuk ke Bukit Sofa membaca dari yang tidak lengkap. Lengkap atau tidak lengkap disepakati? Yang di sofa marwah putar berikutnya itu baca lengkap ya. Berarti yang perdana itu tidak lengkap karena nanti ada abdul dengan baca Allah. Terus yang menuju bukit sofa marwah berikutnya dibaca ayat sampai akhir Al-Qur'an. Saya tulis ya. Sebenarnya kalau yang kita pahami di dalam hadis itu, inna sofa wal marwah itu hanya dibaca pertama kali. Yang selanjutnya itu tidak baca itu, yang bacanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la Itu aja yang disepakati. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wa hazam al-ahzab. 3 kali. Kita akhirnya 3 kali, baca 3 kali. 3 kali. Tapi menuju ke sana tidak membaca inna Baca sofa. itu. Cuma kan kemarin saya sampaikan di masjid itu, kalau orang mau baca itu tuh gimana? Kalau dipikir gitu ya. Iya, pakai dari dikit tidak masalah. Gitu loh. Orang di situ terima telepon biasa, dikit baca ayat ya monggo, monggo mulai monggo baca. Kan gitu loh. Cuma kalau kita pedomannya di situ gitu. Berarti hanya sekali waktu menuju bukit sofa mau mengawali. Nanti ketika sudah prosesi sa'i menuju marwah menuju sofa sebetulnya tidak perlu membaca inna sofa marwah gitu misalnya. Tapi membaca juga boleh. Nah, maksudnya yang disepakati monggo yang mana bisa. Kalau amal suhada mau pakai pembaca atau enggak. Biar jadi satu komitmen itu tadi konsensus. Karena kan di situ ada abdul bima pada Allah kan memulai. Kalau sudah kedua kan tidak memulai. dan sekali kalau ayat Teks hadisnya memang begitu gitu. Berarti ini saya tulis hanya dibaca pertama kali. Tidak lengkap. Karena
teks hadisnya tidak lengkap, tapi ditambahi nabda'u bima bada'a Allahu bihi. Tapi yang itu tidak ada penjelasan kalau nanti memahami baca yang sofa, balik lagi ke sofa baca itu. Tapi dari situ kan nampak Abdul kepada Allah. Itu kan berarti mulai awal. Maka bacaan itu ketika awal. Itu pikir lagi. Sekali lagi awal. Ya. Oke. Yuk lanjut terus bacaan menuju sofa tadi baca nggak itu ini sekolah marwata itu. Tapi menarik, jadi nanti mungkin sebaiknya kita rapikan dalam bentuk argumentasi seperti tadi apa poin-poin yang memang perlu kita sepakati, nanti kita coba rapikan, nanti kita ambil kewenangan. Biar kira-kira pasal Ya. Kemudian tambahan di sana itu pada waktu pimpinan hijau itu, ya. karena diskusi, saya tidak pikir mengatakan Anda kan nggak apa-apa, benar kan itu berbeda. Ya. Jadi itu hadis kenapa fil warhamah wa takaram tajawaz itu banyak mendalilkan, tapi ada yang menghasankan. Ada yang menghasankan, tapi banyak yang mendalilkan. Jadi Anda anggap yang paling levelnya paling bawah misalnya doa ya, doa sendiri itu kalau di dalam balok yang aman boleh dilakukan. Asal bukan makhluk atau yang lama. Tapi kalau kita berpendapat bahwa itu hasan, ya sudah diamalkan. Nah, jadi kalau kita mengedukasi jamaah, yang kita ajari sampai hafal, kalau tidak hafal harus sangat gede ya. Kalau dari sini malah tidak ada bacaan. Ya karena beliau saya bintas, Nanti kalau baca Al-Adhkar Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu ada ya. Karena di pedoman depak itu ada. Ya. Saya kan biasanya jamaah ada dari depak. Ya. Saya sering tanya, saya pernah tanya diskusi itu orang apa popo? Itu kan kalau di pedoman di buku kita itu kan mulai penting karena sumbernya ada di Al-Adhkar. Imam Nawawi ulama juga tidak kalah sama Syekh bin Baz, ulama besar. Dulu emang Nawawi. Nah, itu maksud saya yang menulis apa namanya banyak kitab Maka makanannya kayak lari-lari kecilnya itu ya. Iya. Ya. Oke. Itu bisa kalau jalan kaki kan bisa 2 kali doanya. Dibaca tetap sampai selesai. Terus dibuat sudah lonjak. Ya, sudah lewat selesai. Itu langsung lanjut yuk baca di antara Kemudian pula itu. mungkin bisa ditambahkan, namanya zikir ya. Di dalam sa'i itu, Waalaikumsalam. misalkan tawaf itu kan kebanyakan zikirnya diusahakan untuk kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Kalau tidak mengikuti yang putaran 1, putaran 2 itu. Nah kalau di sa'i sendiri ini kira-kira zikir yang terbaik itu Sama. tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah mau dikonsep sendiri di bukunya itu ditulis nanti saya pertama doa ini 2, 3 tidak ada masalah bebas karena itu doa-doanya tidak di istilahnya itu intinya zikir sama doa zikir doa kalimat thayyibah. Karena saya pernah baca gini, karena melihat dari segi filosofinya, jadi kalau misalkan di sa'i itu sebenarnya doa-doa yang diharapkan dan bukan Allah itu adalah doa-doa yang sifatnya untuk duniawiya, misalkan pada anaknya, kemudian keluarganya. Itu saya pernah baca buku itu seperti itu. Oh ini berarti
melihat dari sisi filosofi di mana Ibu Hajar itu mencari air itu. Saya pernah baca itu bagaimana? Itu kan maksudnya itu refleksi orang ya. Hajat orang kan beda-beda. Jadi itu tetap sifatnya masukan, nasihat, tapi bukan ajaran. Kalau kembalikan kepada tuntunan bebas saja doa itu. Mau yang penting bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau mungkin dengan kalimat lain, daripada misalnya kami tidak membaca pikir apapun, Al-Quran dan Nabi itu kan yang utama bikin kan. Lalu mereka itu sih nyanyi ya. Makanya ada Pancasila gitu. Makanya ini kan daripada kamu bekerja di sampingan kita ada itu kan memang bu, nengono nyanyi apa gede atau nyawa terakhir. Yuk lanjut. Balik ke jadi mulai dari mana lagi? Perukun aja gimana? Jadi saya kan dari bacaan menuju ke Jawa pertama kali ini, bacaan menuju ke Jawa Marwah berikutnya tidak. Bacaan ketika di atas Bukit Jawa dan Marwah Allah Akbar la ilaha illallah sampai akhir. Bacaan di antara pilar hijau, bibir, seterusnya. Zikir saat sa'i, kalimat thayyibah. Dan doa apapun. Lanjut masalah berikutnya. Dan doa. Kemudian menginjak batu itu sendiri hukumnya sunnah ya? Tidak ada. Tidak berhukum itu. Jadi hanya memutar aja boleh saja. Tanpa yang dibahas oleh Sahabat itu saya di lantai 1, 2, 3 itu dibaca. Itu. Kayak itu. Nanti ketika dibaca sudah ada bahannya. Itu termasuk yang nanti dibaca saja. Masuk toabnya. Ya, kalau membaca juga bagian dari 36 halaman ini kalau kita benar-benar baca tidak apa-apa. Mau dibacain Pak Masud? yang ada Intinya aja. Intinya boleh sah. Intinya sah. Intinya sah. Ya, karena itu bagian dari istilahnya sesuai perluasan dan itu semuanya nyambung. Kalau saya tadi kan pertanyaan Umi tadi harus menginjak enggak? Kalau lantai 2, 3 ada enggak? Tidak ada batunya. terus naik skuter kan? Itu ada skuter kan? Tawaf dan sa'i. Ya, Itu tidak masalah. Rasul dulu naik unta. Sama. Boleh, boleh. Ya. Rasul dulu naik unta. Itu kan? Itu naik kendaraan termasuk kursi roda juga. Apakah ada syaratnya? Artinya memang orang tidak mampu untuk melakukan sa'i atau semua orang boleh? Seperti saya contoh seperti jauh ya. Saya pada waktu kemarin, pada waktu tawaf pada waktu sa'i, ternyata yo sakit sangat tidak. Jadi ternyata saya mencoba untuk naik kursi roda. Yo nyaman sih cepet. Nah makanya saya ingin tahu apakah itu Itu di sini ada. ada syaratnya? Yang di sini ada. Yang seingat saya ya, aku dalam membacanya itu boleh. Boleh gitu ya? Tanpa syarat? Tidak harus sakit. Jadi kan mengambil otak. Maksudnya kan ayat kan tidak dalam keadaan sakit. Iya. Ini nyobain skuter tuh. Ya mau bangetannya Ya, ya boleh. boleh. Ya kan balapan gitu. Cuma memang itu kembalinya soal rasa kan. Jadi buat kita aja tawaf di atas di lantai 1 sama atap sama di halaman Bawah. bawah itu kan beda sekali. Iya, iya. Jadi kayak auranya tuh lain banget lah. Itu cepet dan sama sekali. Oke, gitu ya. Ya. Tadi jadi dibacakan. Ini kalau perlu dibacakan. Ada 2 paragraf saja kesimpulannya di sini. Jadi persoalan 6 tawaf dan sa'i di lantai dasar dan lantai atas. Yaitu haram sebagaimana yang diketahui sebelumnya pernah memiliki lantai atas atau memiliki beberapa tingkat. Kecuali di zaman sekarang ini tepatnya pada era pembangunan Saudi yang berlangsung pada era Raja Saud pada tahun 1380-an Hijriah ya. Ketika Masjidil Haram dibangun terjadilah persoalan ini. Sebelumnya kan belum tingkat-tingkat kayak ini, sekarang sudah tingkat. Masalah ini selanjutnya disampaikan dan dibahas oleh Komite Ulama Besar dari Akibar ini, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian Komite Ulama Besar dalam kajian dan fatwa pada tahun 1393 Hijriah menyatakan
Putusan ini diambil secara aklamasi berdasarkan suara terbanyak dengan anggota menyatakan sebagian anggota menyatakan absen dan hanya satu anggota saja yang menolak. Ulama yang membolehkan tawaf di lantai dasar ataupun lantai atas berpedoman pada beberapa dalil berikut di antaranya. Pertama, udara itu mengikuti tanah atau lantai sebagaimana yang lazim diketahui di kalangan fuqaha. Ulama mengatakan misalkan seseorang mengerjakan sholat di atas Ka'bah, maksudnya tidak di lantai Ka'bah, berarti kan dia di atasnya. Sholatnya sah. Misalkan seorang berada di gunung Abu Qubais, lalu ia menghadap Abu Qubais, ya. Lalu ia menghadap Ka'bah, itu di atasnya berarti kan. Maka ia tidak menghadap ke bangunan masjid dan juga Ka'bah karena Ka'bah di bawahnya, di udara di atasnya Ka'bah, tapi menghadap ke udara. Atau misalkan Ka'bah dirobohkan untuk keperluan renovasi, berarti saat itu seorang menghadap ke udara ketika sholat. Maka dari itu udara itu mengikuti tanah atau lantai di bawahnya. Dengan demikian udara itu mengikuti lantai, oleh karenanya udara tempat tawaf dan juga udara tempat sa'i itu mengikuti lantai dasar dan juga aslinya. Maka dari itu ketika seorang bertawaf di lantai atau di tingkat dasar ataupun di lantai atas, berarti ia bisa disebut melaksanakan tawaf ataupun di tempat sa'i antara tempat dan tempat. Termasuk dari lainnya yang mereka jadikan hujah adalah Nabi SAW melaksanakan tawaf dan sa'i di atas unta tunggangan beliau. Nah, ini jawabannya ya. Tawaf dan sa'i dengan mengendarai unta atau di lantai 2 di atas bangunan lantai dasar, keduanya sama saja. Karena ketika seseorang berada di atas unta atau berada di lantai dasar ataupun lantai 2, artinya sama-sama terangkat dari tanah atau lantai yang melekat dengan tanah tersebut dan seterusnya. Intinya Nah ini contohnya yang kita terjemah ini, nanti bisa dibaca. Nanti kita bagi. Cuma ini belum sempurna, masih ada satu bab yang belum selesai. Satu bahasa aja. Nanti biar dirapikan bisa dibuat. Ini berarti kan sama aja orang naik pesawat sejajar dengan koordinat mana? betul. Ini juga dasarnya. Kenapa ngambil niat di atas yang lurus saja? Tidak di tanah berarti. Dan ini juga jadi dasar orang yang sakit dan dibawa naik helikopter ke atas Arafah waktu wukuf biasa. Nah, lantainya pasti di situ. Karena di situ. Dalam berapa saat itu? Saatnya apa muter-muter itu dalam waktu berapa? Ada waktu. Yang apa? Di pelemparan. Di pelemparan jumroh atau di tutup Arafah. Maksudnya di Arafah muter-muter kayak Di Arafah kan dari kan gini, kalau di dalam hadis itu kan disebut bahwa wukuf itu al-hajju Arafah, karena adroka bapak antar hajj. Itu kan disimpulkan oleh ulama. Sudah sah orang yang wukuf meskipun sesaat, gitulah. Nah, terus disimpulkan Rasulullah kan sampai huruf karena ini menyelisih orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu dulu kalau wukuf sampai zuhur lah. Zuhur habis itu beredar ke Musyawarah Rasul menyelisih orang kafir. Itulah. Nah, sampai huruf ini menjadi yang di bahasa fikihnya itu menjadi wajib. Maka kalau tidak sampai huruf dia bayar dam, tapi sah. Nah, sekarang kalau orang sakit sampai huruf kan bisa koma, kamu sudah kan bisa koma itu ya. Nah, maka ada yang disafari wukufkan pakai ambulan. Nah, itu kan biasa lah, nek rojo, nek pangeran, mau masuk nganggo ya di wakafke nganggo helikopter, kan bikin ndure lah. Nah, itu ora, itu menurut fikih di sini ada usaha. Karena dasarnya mengikuti tanahnya. Termasuk yang dibahas di sini itu adalah tawaf di tempat sa'i, karena kan perluasan medan tawaf yang bilangnya itu kan juga di atasnya mungkin Safa Marwah. Loh, tawafnya kan di masa gitu. Nah, itu boleh enggak? Itu boleh karena memang itu bagian dari masjid. Bedanya dengan pertanyaan Pak Herno soal Mina Jadid. Atau kita ini kan tadi belum selesai belum yang persoalan sa'i tadi. Sudah. Saya kita lanjutkan pada persoalan yang apa. Jadi enak nih. Ya. Di satu persoalan itu udah balik-balik gitu. Jadi apa yang kita bahas setelah ini apa? Gitu. Ya. Monggo, Pak. Tapi Mina Jadid itu mungkin bisa dibahas karena sangat mungkin kita dapat Mina Jadid. Betul. Maksud saya dibahas tapi lihat daripada ininya apa urusannya yang akan kita bahas.
Nah, kalau kita buat persoalan ini bermanfaat aja sudah kan nanti seterusnya Oke, sekarang ini Pak Zainal, coba kita mulai dari yang awal tadi. Kan Pak Arno menyampaikan problem tarwiyah tanggal 7. Apa mulai dari situ? Boleh. Gitu, nanti Ya. yang lain dari Pak Arno. Ya gitu aja Pak, biar nanti agak ada anunya itu. Ya. Jadi gini, soal tarwiyah kan kita kembalikan kepada ini kaidah dulu ya. Kalau nanti bicara amal suhadatnya bagaimana kan? Nanti tapi kaidahnya kan begini. Tarwiyah itu prinsipnya hukumnya adalah sunnah. Tidak masuk hukum, tidak masuk wajib. Kemudian ada persoalan pada zaman sekarang di mana jumlah jamaah cukup banyak, mencapai 2 sampai 3 juta yang tercatat. Yang tercatat banyak, sehingga menimbulkan zahmah, ya kan? Zahmah, macet, kesulitan mobilitas dan lain-lain terus diatur. Nah, karenanya sekarang itu salah satu solusi yang diambil oleh para penyelenggara seperti Yayasan Haji itu adalah dengan memajukan jadwal, atau tidak menjalankan sunnah tapi mengejarnya rukun. Ini yang dilakukan oleh Kemenang. Sehingga program utama jamaah haji Indonesia adalah dari pondokan langsung ke Arafah. Itu pun istilahnya tidak pakai tarwiyah. Itu pun mulai tanggal 8. Sekarang ini, kalau dulu kan tanggal sekarang tanggal 8 kan Sudah ke Arafah. sudah ke Arafah sekarang. Sama aja Mina tanggal 7 ya. Ya, sudah Arafah. Nah, seperti itu sebenarnya tidak ada persoalan di sisi fikih, karena memang istilahnya tarwiyah mabit di Mina itu tidak masuk rukun maupun wajib, kan itu. Nah, kita amal syuhada ingin tarwiyah dan itu kita perjuangkan karena kita ingin bagaimana sepresisi mungkin dengan Rasulullah, kan itu. Nah, tidak ada masalah dulu karena itu tinggal lobby ke yayasan dan tanggal 8 dulu ya kita diberangkatkan sesuai yang dilakukan Rasulullah SAW. Begitu. Tapi sekarang kan tanggal 7. Malam loh. Malam 7 lewat 8 juga. Iya. Mas lagi Pak, Ya. tanggal 7 kamu sudah masuk malam tanggal 8 ya. Ya. Biasanya kan detik-detik tidak mungkin Ya. berangkat sebelum maghrib. Pasti di atas Agus Ya. Isa itu diberangkatkan ke Sekarang kalau mau kayak Rasulullah kan Rasulullah itu buka kan malam itu maksudnya. Kan ini kita juga bukan bicara tanggal 8. Deh, kalau bicara zaman dulu kan tidak tanggal 8 itu Rasulullah buka pada hari ini kan begitu kan. Nah, kalau menurut saya bukan masalah yang menyimpang, masalah yang kan istihadiyah karena situasi tidak masalah tanggal 8. Nah, cuma masalahnya kan begini. Mau lihat di mana? Nah, ini yang terjadi pada Nah, KMP 2014. mau lihat di mana? Saya mengusulkan tetap kalau tanggal 7 malam kita niat di Pondokan. Tanggal 7 malam. Ya. Malam tanggal 4. Ya. Ya. Karena situasi dimajukan ya sudah niat dimulai. Jadi terjadi pada tahun 2014 KMP. Kebetulan ada jamaah Sragen yang gabung dengan amal syuhada, Ya. gabung tarwiyah. Karena dari Betawi gabung, kalau yang amal syuhada saya aja lihat dari pondokan. Ya. Tapi ini orang Sragen ini, Ya. kelompoknya belum, dia masih paling biasa. Ya. Dia ketika ditanya oleh jamaah amal syuhada, belum, kok masih paling biasa? Belum. Di Mina. Kan mulainya besok waktu duha gitu. Tanggal 8 gitu ya. Nah, besok duha sehingga dia baru niat untuk haji ketika di Ya. Mina besok waktu duha. Mas Tarwiyah itu. Nah, Nggak, menurut saya itu sudah tidak masalah. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Syekh di sana. Barang siapa tanggal ini kalau dia belum sempat lihat maka niatlah di Mina. Itu sudah masalah. Cuman tadi saya katakan kalau kita masuk ada, ya wis ngono sisane kita ribut ya.
Malam itu niat. Nah, dari pondok Maksudnya dari pondokan itu kalau kita umpamanya dari Mina, dari mana? Dari umroh, itu kan di atas, dianjurkan di atas bis. Nah, apakah ini di pondok itu maksudnya dari atas bis atau dari pondoknya, dari hotel itu? Niatnya itu. Kalau yang tentang niat di atas bis itu kan istidlalnya itu kan Rasulullah SAW mulai niat ketika di Bir Ali. Betul. Ketika Bir Ali itu kan beliau setelah sholat naik konta terus niat. Kalau tidak di atas konta gimana? Tidak ada masalah sebenarnya. Oh gitu. Tidak ada masalah. Terus sekarang niatnya sahabat itu gimana? Apa di atas konta itu belum ada penjelasannya juga. Kan soalnya sahabat niat lagi. Ketika Rasulullah SAW haji wada, beliau niat kirom, ya kan? Kemudian sahabat itu kan diminta mengganti niatnya waktu haji wada itu. Bagi yang belum menuntun haji silakan mengganti niat. Kenapa? Karena Rasulullah itu melihat sahabat-sahabatnya itu menahan air mani. Jadi lama sekali tidak kumpul bojone itu sakit. Nah ini bagian dari kemudahan Islam itu. Orang gawe pokoknya Rasulullah itu kan yasir orang yasir kan gampang kan. Orang gampangnya ini gawe gampang. Maka kami yang belum nonton haji itu di dalam hadis saya disebut yang naunal, jadi mereka menahan air mani. Artinya Rasul itu ya memahami psikologi sahabat itu sesuai rakyat ketemu bojo belasan hari itu yang sakit. Wes saiki gampangannya batal saya. Wes itu lihat neh. Tamattu gitu ya. Nah, Tamattu jadinya. Kajian tamattu Iya. itu. Makanya tamattu itu kan tamat tak seneng sih. Kumpul orang bojomu mangan lah, dosa seneng sih. Mau tanggal 8 baru Mulai mulai. apa baru yang angin itu. Nah, kemudian niatnya ini apa dia? Kendaraan 100.000 sahabat loh. Enggak mungkin. Kan tidak ada yang berarti bahwa semua harus naik kendaraan baru niat kan tidak juga. Yang penting ya niat saat tanggal 8 itu niat. Maka kan dari mana ya? Dari masing-masing pondokan tidak keluar dari. Kalau umroh kan dia harus keluar nih, keluar misalnya Tanjir. Tapi kalau itu kan enggak, haji tamattu. Dari manapun pokoknya lokasimu di situ niat pakai ihram. Nah mungkin atas dasar ini saya pernah mendengar ceramah kan ulama, saya nggak lupa di mana. Misalnya bagi yang belum sempatnya di tanggal 8 dari tempat tinggal dia niatlah di Mina. Oh, jadi ini orang seragam itu mau ya wes panjang sahabat ini niatnya benar macam-macam gitu. Beda. Nah, tapi kalau kita ya pokoknya karena jamaah alat itu nanti kalau pas malam tanggal 8 itu sudah niat semua. Mungkin kalau secara kerepotan ya, mikirnya saya kerepotan. Ya. Benar kan ya iso yang Mina. malah niatnya nang Mina. Kalau secara repot-repot, kalau mana Jadi kan berapa? ada itu. Jadi yang disepakati mana yang mungkin biasa saja. Apakah niatnya ketika berangkat ke Mina atau ya nanti tadi di Mina. Niatnya itu ketika berangkat. Dari pondokan ya. Jadi begini Mas, saya maksud yang jauh ya. Yang namanya pondokan itu ada dua pikiran. Pondokan mungkin di dalam hotel itu atau di luar hotel itu kan masuk pondokan itu. Jadi kan ada gitu. Kadang-kadang kan begini, di pondok itu apakah waktu kita di dalam pondokan? Nah, ketika pondokan, Atau mau bapak di luar pondok? Itu malah jelasnya gitu. Jadi kan nggak di dalam pondok gitu loh. Ya. Ya, itu dipikirkan itu. Pondokan itu sebenarnya maksudnya tempat Anda mungkin. Betul. Tempat Anda mungkin Anda itu di mana? Jadi kan pada waktu kita tamattu sampai di Mekah, kan mungkin kita itu dari Mekah. Sebenarnya itu. Bukan pondokan kita misalnya di ruangan ini berada di ruangan ini. Dan bahasanya di Depok itu Ya, karena yang paling mudah dipahami kan itu. Jadi yang dari pondokan masing-masing. Nah, iya pondok. iya. Itu Mas. karena begini kalau kita bimbing, kalau nanti di pondokan masing-masing, khawatir ada keliru juga. Kamar Makanya sendiri-sendiri. ketika mau naik bis sudah, saya ingat 2014 itu mau naik bis kumpul, dulu kita mau naik bis, mari kita Ya. niat haji, labbaika hajjan.
terus sudah sebelumnya kan sudah diingatkan dulu harus sampai celana dalam apa sudah, terus diingatkan larangan. Nah, itu sudah di luar hotel, sudah mau naik bis. Jadi tidak ada masalah ya. Intinya itu akan tidak ada jamaah yang terjajal tidak diingatkan. Ya. Jadi bisa itu di bus, bisa naik bus. Tidak dulu. Kemudian lengkap. Kalau sebaiknya di atas bus. Karena di atas bus tadi kita meniru Rasulullah mulai niat di atas Mengkam. itu aja. Kalau keperluan teknis yang lainnya kita cek biar bareng bimbing sekarang. Ya, Oke gitu ya. Ya. Kan setelah taruhnya kan beres terus kita Kalimatnya di mana? Tidak masalah tanggal 7 malam atau kalau bisa tanggal 8 pagi gitu ya. Tapi tidak masalah kalau misalnya. Terus berangkat saya melaporkan Dari pondokan Kalau tanggal 7 malam maka kita niat dari pondokan atau tempat berangkat atau di atas kendaraan itu ya. ya sama 7 malam sarapan pagi tetap gitu. sama ya. terus kita urutkan lagi. Tadi yang disampaikan Pak Arno. Setelah itu kan kita ruku. Masker dulu tak? Gimana? Masker dulu. Oh iya, maksudnya kain. Laksana. Saya Masker. Masker kan tadi sudah ada bahasan dapurnya itu biar dibaca sama. Kalau kemarin masih pandemi ya pakai terus. Iya. Persoalan keempat, mengenakan masker saat ihram. Masker adalah benda yang dipasang dan sebagainya, sudah jelas ya kalau masker. Sebelum jawab pertanyaan ini dan menjelaskan hukum mengenakan masker, kita terlebih dahulu harus menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah masker termasuk jenis pakaian yang dilarang dikenakan pada saat ihram? Dalam permasalahan sebelumnya telah kami sampaikan bahwa Nabi SAW melarang orang yang berihram mengenakan gamis, celana, sorban, dan baranis atau baju panjang berpenutup kepala, hoodie gitu ya. Beliau juga melarang orang yang berihram mengenakan jubah, sebagaimana yang disebutkan dalam serangkaian hadis. Hadis Ibnu Abbas, Ali, dan Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Juga sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa para ulama mengatakan hadis-hadis ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa orang yang berihram itu dilarang mengenakan pakaian yang dijahit berdasarkan ukuran tubuh. Maksudnya dijahit itu membentuk baju gitulah, bukan leher yang gondomane nggak boleh. Nah, yang penting begitu. bahan yang penting. Ya, kalau ini dibahas gitu. Makanya sarung diperbolehkan di situ. Nanti di sini ada. Bahwa orang yang berihram itu dilarang mengenakan pakaian yang dijahit berdasarkan ukuran tubuh. Pertanyaannya, apakah masker yang dikenakan di wajah itu terbuat dari kain tenun atau semacamnya? Hukumnya sama dengan pakaian-pakaian yang dilarang dikenakan saat ihram, seperti kaos yang dibuat sesuai ukuran tubuh dan tangan, atau seperti celana yang dibuat sesuai ukuran kaki, atau seperti gamis dan pakaian-pakaian serupa lainnya yang tidak boleh dikenakan saat ihram. Jawabannya adalah masker tidak dibuat menurut ukuran tubuh, khususnya masker yang berbentuk kain, karena benda ini hanya dipasang di mulut dan diikat di belakang kepala dan leher. Benda ini tidak dibuat sesuai ukuran wajah. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa masker bukan termasuk jenis pakaian yang diharamkan Nabi SAW secara nas, dan bukan pula sejenis pakaian-pakaian yang diharamkan Nabi SAW secara nas. Demikian jawaban atas pertanyaan di atas. Jadi kalau di sini boleh memakai. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan lainnya terkait permasalahan ini. Jika masker bukan termasuk jenis pakaian berjahit, lantas apakah boleh mengenakannya saat ihram? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah orang yang berihram dilarang menutupi wajah? Anda tentu mengetahui bahwa orang yang berihram itu dilarang menutupi kepala, dan menutupi kepala itu tidak harus menaruh suatu pakaian yang umumnya dikenakan di kepala. Karenanya, jika seorang menutupi kepalanya dengan peci, surban, barnas, atau semacamnya, maka semua itu dilarang. Pertanyaannya, apakah orang yang berihram juga dilarang menutupi wajah? Karena jika kita mengatakan bahwa orang yang berihram dilarang menutupi wajah, sedangkan masker itu menutupi wajah, berarti orang yang berihram dilarang mengenakan masker dong.
Untuk menjawab pertanyaan ini saya sampaikan jamaah Imam Hadis meriwayatkan dari Nabi SAW bersumber dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang lelaki tengah wukuf di Arafah, lalu ia jatuh tersungkur dari untanya hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Lalu Nabi SAW bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan 2 helai kain yang dikenakan, dan jangan menutupi kepalanya. Kenapa tidak boleh menutupi kepalanya? Nabi SAW bersabda karena kelak ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Alasan kenapa Nabi memerintahkan dan melarang seperti itu terhadap orang yang berihram yang jatuh dan meninggal dunia ini adalah karena ia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Dengan demikian, meski ia meninggal dunia, namun ia tetap berada dalam ihramnya. Nabi SAW bersabda jangan menutupi kepalanya. Makna la tuhammilu adalah janganlah kalian menutupi kepalanya, seperti kata khimar yang berarti kerudung yang menutupi kepala. Jangan menutupi kepalanya ini lah lafaz riwayat jamaah Imam Hadis. Hanya saja disebutkan di dalam lafaz salah satu riwayat Imam Muhammad bahwa Nabi SAW bersabda jangan menutupi kepalanya dan juga wajahnya. Riwayat ini, saudara-saudara sekalian, dari segi valid atau tidaknya dapat kami jawab sebagai berikut. Apakah orang yang berihram boleh menutupi wajahnya ataukah tidak boleh? Tambahan riwayat yang disebutkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ini diperdebatkan oleh para ulama. Sejumlah ulama seperti Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Jarir At-Tabari dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa riwayat ini tidak terjaga dan riwayat ini syadz atau berbeda dengan riwayat-riwayat lain pada umumnya. Bahkan meski riwayat ini tercantum di dalam kitab sahih Imam Muslim sekalipun, karena para perawi sikoh yang meriwayatkan hadis ini berlainan dengan perawi lainnya yang lebih sikoh. Dengan demikian riwayat ini syadz, ilat, tidak sahih dan tidak layak dijadikan hujah. Sementara kelompok ulama lainnya berpendapat riwayat yang disebutkan dalam kitab sahih ini adalah tambahan yang bisa diterima sekaligus terjaga. Saya kira di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang tercantum dalam syarahnya untuk kitab Sahih Muslim, karena ia tidak memilih riwayat ini atau tambahan riwayat ini. Sampai akhir ini ya. Atau langsung bawahnya ya. Penting ada yang sesuai dengan. Jika kita menjawab pertanyaan ini, lalu kita katakan bahwa masker yang dikenakan di wajah itu bukan termasuk jenis pakaian yang berjahit yang dilarang oleh Nabi dan orang yang berihram boleh menutupi wajah, maka kami katakan tidak apa-apa hukumnya bagi orang yang berihram untuk mengenakan masker yang dikenakan di hidung dan mulut untuk mencegah masuknya debu, asap dan lainnya. Inilah pendapat yang rajih, insyaallah wallahu a'lam. Ini kan wacana istilahnya itu bahas yang disampaikan oleh beliau Dr. Abdullah As-Sakaki, dan ini masih daurah di Al-Azki, Universitas Al-Azki. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa kalau tidak darurat mungkin tidak usah, ada yang aman aja. Tidak usah pakai masker. Iya, kecuali karena memang darurat atau dan lain-lain, ya mungkin bisa ngambil ya, karena urusannya itulah yang menjaga. Tapi kalau enggak ya mending enggak usah. Memang secara umum kan bikin kita baca kan enggak boleh merupakan. Meskipun tadi ada juga di dalam hal yang riwayatnya itu maksudnya ini, tapi kalau menurut hemat saya amal syahadat penting. Ya kalau enggak darurat ya enggak usah. Yang lebih hati-hati gitu ya. Iya. Lebih ke arah ikhtiar ya. Tapi yang paling berat begini, kadang-kadang ini saya lihat jamaah itu sudah di sini sudah menggunakan masker. Jadi saya kadang-kadang saya katakan begini, saya mohon maaf, tolong yang konsultasi dengan ustaznya. Ini saya ambil dari hadis umum. Saya tidak menguasai untuk sampai bagaimana hukumnya cadar, karena wanita yang berihram itu tidak boleh menggunakan cadar jenis nikah dan sarung tangan, kan begitu. Silahkan konsultasi dengan ustaznya. Saya tidak berani untuk menyampaikan hal yang demikian ini, termasuk dulu putranya Pak Husin itu
persoalan. Kalau kita tidak kita sehat kan kita ambil hadis yang kemudian juga ada satu lagi istri Rasulullah itu akan ada kabilah yang melewati itu semuanya menurunkan maskernya. Kemudian setelah terlewati diambil kembali maskernya. Jadi saya tuh kadang-kadang melihat itu sisi itu kadang ya agak sedih karena sendiri tidak pakai masker gitu. Ini penjelasan. Hadis munculnya hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa melihat wanita yang pertama itu tidak apa-apa kira-kira ya, itu rezeki kira-kira. Yang kedua itu setan. Itu saat haji wada. Saat haji wada ketika kalau tidak salah saya Ibnu Abbas siapa itu? Ibnu Abbas naik untanya. Itu kan ditegur oleh Rasul ditutup matanya. Itu artinya apa? Berarti sahabat waktu itu tuh tidak cadaran. Loh kalau cadaran kan tidak ada muncul di situ. Nah, maka saya sependapat kalau di mana sih kan biasa saya selalu sebutkan bahwa ya memang tidak pakai penutup wajah. Ini beda ya menutup wajah dengan masker ya. Kalau beliau ini kan timbulkan masker kan bukan jenis pakaian, tapi kalau cadar itu kan jenis pakaian. Nah, tapi memang ada ulama-ulama terutama ulama masa kini di Saudi itu berpendapat istilahnya itu menghindari fitnah. Ya monggo itu kan sesuatu yang tidak dipaksa. Tapi kalau kita di mana sih, misalnya menyampaikan, ya tidak bercanda, ya udah begitu. Tapi kalau nanti ada yang punya pendapat lain, ya monggo. Itu pendapat yang tidak bisa paksa. Kayak misalnya amal syuhada tidak kunut sholat subuh, terus nanti ternyata ada yang kunut, monggo. Jadi akhirnya begitu. Ya, saya setuju seperti itu. Ketika saya bimbing itu kan yang saya bimbing itu sebenarnya kan ada juga yang orang pinter ya, dia ustadz juga, banyak nah gitu, sehingga saya ya sudahlah dia mau sudah misalnya dia mau sudah punya ini sendiri, tapi bagi yang memang masih blank nih saya belum ini perlu saya beri pengarahan, begitu. Berarti kami menyampaikan itu tidak apa ya? Ya. Mungkin saya tambah dari belajar ini. Bagi wanita yang menutup wajahnya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang berihram menutup muka demi untuk melindungi diri dari panas, dingin atau karena takut fitnah terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah boleh. Sedangkan yang kedua menurut Imam Malik memperbolehkan seorang wanita berihram memakai penutup muka asalkan kain penutupnya tidak dijahit. Salahnya, Imam Malik membolehkan seorang wanita yang berihram memakai penutup muka, menutupi mukanya asalkan kain penutupnya tidak terjahit atau tertangkup. Kemudian menutup muka ini berdasarkan bahwa muka bukan termasuk aurat. Yang kedua berdasarkan juga dari Aisyah. Aisyah berkata waktu itu terdapat orang-orang yang berkendaraan melewati kami dan sewaktu itu kami beserta Rasulullah dalam keadaan berihram. Jikalau orang-orang yang berkendaraan tersebut mendekati kami, maka salah seorang dari kami wanita menutup jilbabnya pada kepala dan wajahnya. Dan ketika orang yang berkendaraan tersebut telah melampaui melewati kami, maka kami pun membuka jilbab itu kembali. Hadis surat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Simpulannya kan monggo Mas ini kan. Kalau ada di lapangan. Dan cuma itu loh, saya yang kalau misalkan tadi seperti kesepakatan tadi yang disampaikan bahwa kalau memang tidak diperlukan, kemudian kalau itu alasan kesehatan, tentunya dokter yang menyatakan. Saya itu begitu. Tapi sebaiknya, karena saya pernah berdiskusi dengan satu ustaz gitu. Karena Rasulullah menunjukkan wajah pakai di Muslim. Kan berarti pakai ini kan berarti di Indonesia nggak pernah pakai cadar, jangan ditutupi. Saya gitu kan. Ya mestinya sebaiknya harusnya nggak usah pakai cadar, asal ditutup.
sini nggak pernah pakai kok. Kayaknya begitu lah. Saya terus ya terus ada satu mata di situ bilang yang di kaos Pak amanah di pada kualitas itu. Jadi kan saya katakan seperti itu. Jadi karena kami tidak menguasai hal yang di dalam, kalau saya sendiri juga pakai cadar, saya persilahkan untuk konsultasi dengan ustadznya sendiri. Bagaimana hukumnya? Jadi saya nggak bisa memberikan satu pandangan yang itu. Biasanya gitu aja untuk menyampaikan. Oke, yuk lanjut apa? Mana Pak? Tadi begini ya tadi, tidak menggunakan penutup wajah atau cadar. Namun yang punya pendapat berbeda tidak. Jadi konsensusnya kan kita sampaikan tidak menggunakan Penutup wajah itu termasuk masker apa tidak? Boleh menggunakan masker, tapi kita bisa tidak menggunakan kalau tidak penting atau benar. Ya, kita bedakan ya antara masker sama cadar. Kalau masker ada untuk bapak-bapak, ada kan khusus. Bukan. Bapak kan ada aurat, Pak. Kemudian itu yang saya persoalkan lagi juga dengan kacamata gaya. Kacamata ayu itu. Sekira mau nutupi kacamata besar hitam itu. Kalau kacamata nutup wajah itu tidak menutup wajah. Karena fungsinya untuk baca. Itu kalau memang kacamata yang gaya-gaya saya maksudnya. Kemudian kita saat pakai itu dia juga dipakai dulu. Ibu kalau pakai Ini kan kontemporer juga. Pada waktu kami sampaikan di pembekalan sertifikat haji itu tak sampaikan juga. Cuman fikih-fikih haji yang saya baca dari sana Bu, itu kacamata, payung, apa itu termasuk yang boleh. Tidak. Kacamata. Nggak disebutkan kacamata seperti itu memang. gitu. Tapi kacamata itu lah. Kayaknya nggak disebut. Saya kacamata. Satu mana satu? Melindungi gitu Jadi misalnya. sifatnya untuk apa namanya? Bagaimana ini ditulis untuk kacamata? Tulis Pak, kan kakaknya siapa nih? Itu yang kontemporer. Ada yang udah tulis gimana? Termasuk Itu gimana kita kira-kira nanti? Kacamata hitam tapi yang gede itu loh, sampai itu bukan karena sakit loh. bukan termasuk mahdhuratul ihram, itu maksudnya nanti kita jangan sampai memundur apa istilahnya itu apa ya, ketakaburan gitu, kesombongan atau itu aja. Munculnya Itu itu masuk ya, masuk bukan nafsu. mahdhurat. Maksudnya bukan mahdhuratul ihram, tapi lebih ke nafsu aja kayak tiga saja. Wong ini perjalanan haji, ya supaya tidak usah yang neko-neko lah. Kalau kacamata itu aja. Ya ada itu. Jadi untuk kacamata hitam yang di luar itu asal tadi tidak Nyombong. Nah, tidak membuatkan jadi apa ya? Kaya. Itu ya saja. Istilahnya saya tulis kacamata fungsional diperbolehkan. Nah, Kacamata gaya. yang bergaya menimbulkan Karena salah satu renungan para ulama kenapa kita pakai ihram itu kan menanggalkan kepalsuan pakaian atau kebanggaan itu. Nah, lebih ke arah itu aja. Tapi ini ada orang yang pakai seperti itu tidak merasa gaya, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang itu subjektif. Itu hanya agak susah. Yang baru sekarang ramai di selfie, Pak. oh itu. Karena kan kacamata itu obat ayu kan. Orang itu dari itu obat ayu. Nah, itu lagi yang ditanyakan juga saya gini, Bu gimana seandainya kita tidak rom, ya namanya perempuan, kita masih menggunakan sesuatu yang misalkan kayak krim-krim, gitu. Ya perempuan yang begitu, saya katakan begini. Nah, haji ini kan latihan mati tuh, nggak ada lah namanya main berdaki saya bilang. Saya bilang gitu aja jawabannya dengan ya. Bagus juga itu jawabannya. Jawabannya bagus itu. Saya ngomongnya kadang-kadang begitu. Lah kan kadang-kadang orang kota mohon maaf ya, itu kan masih bersolek, jadi dia masih pakai lipstick, masih pakai gitu-gitu. Ya bersolek lah gitu. Baru apa? Jadi masih balik pada persoalan wanita kecil-kecil itu, kami sendiri kan ditanya tidak takut kalau pun bilang